dan pemuji dan juga sebagai pembimbing satu. Ya, saudara Muhammad Sarullah Ramadan ya. Jadi ada berapa variabel yang kamu teliti ini? 3. Coba sebutkan. X1-nya apa? S2? X. Kemudian Y? Iya. Sekedar uji pemahaman ya. Seperti tadi yang sudah disinggung oleh penguji sebelumnya ya. Pada dasarnya bab 1 pendahuluan latar belakang itu ya, kita sebaiknya menggunakan cara berpikir piramida terbalik. Ini selalu saya ulang-ulangkan ya kepada setiap mahasiswa yang saya uji. Atau sinonim dengan deduktif. Kalau deduktif itu apakah dari umum ke khusus atau sebaliknya dari khusus ke umum? Iya. Hah? Dari apa? Dari umum ke khusus. Nah, masih ingatkah saudara ya ketika saya mengajarkan cara berpikir deduktif atau piramida terbalik ini ya, ada beberapa item yang perlu diperhatikan ya. Di samping tadi ada yang disinggung masalah gap result itu bagian mananya? Bagian apa itu kalau disinggung masalah gap result? Masalah. Ya. Nah, ada beberapa item yang tidak ya, yang boleh dikatakan diterapkan ya dalam latar belakang ini. Apa itu? Seperti yang saya pernah gambarkan di piramida terbalik itu. Nggak hafal ya? Kalau isumu di sini yang mana isunya? Apa yang kamu angkat? Kalau memang kamu belum terlalu menghafal ya, terlalu hafal langkah-langkah cara berpikir deduktif ini, ya saya mau tanya Anda, kalau isu penelitian kami tentang apa? Isu? Iya, isu. Cepat jawab ya, karena durasi nih. Ya, isunya itu tentang apa? Tentang variabel yang kamu angkat. Isu tentang profitabilitas, isu tentang struktur aktiva, dan isu tentang struktur modal. Itu isu. Ya, jadi jangan bingung ya. Ya, ada apa dengan profitabilitas, ada apa dengan struktur aktiva, dan ada apa dengan struktur modal. Itu perlu diperhatikan. Ya, khususnya pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Itu bisa menangkap isu. Nah, Anda masukkan profitabilitas itu seperti apa? Apa maksudnya? Atau apa pengertiannya? Apa pengertian menurut Anda tentang profitabilitas? Ya. Pendapatan dari setelah lulus. Apa yang kamu gunakan di sana? Seperti tadi ditanyakan, apakah ROA atau ROE? ROA. Nah, kalau struktur aktiva itu yang mana Anda maksud dengan struktur aktiva? Yang struktur aktiva ini dia seperti aset Pak. Jadi aset-asetnya itu yang bisa dijadikan gitu Pak untuk menambah modal dengan perusahaan Pak. Kalau saya tanya Anda, aktiva itu terbagi atas berapa macam? Aktiva terbagi 3 Pak. Terbagi 3? Kalau dalam akuntansi, aktiva itu terdiri dari apa aja? Terklasifikasi berapa macam aktiva? 3. Apa maksudnya 3? Apa itu? Ya, yang benar itu aktiva tetap dan aktiva lancar. Aktiva tetap itu salah satu diantaranya seperti apa?
seperti aset sertifikat tanah, Apalagi sertifikat perusahaan, dan sebagainya. tanah, gedung, peralatan itu aktiva tetap ya. Kalau aktiva lancar, Aktiva lancar itu sertifikat perusahaan. ya, Sertifikat perusahaan. sertifikat perusahaan. Karena dia kan terusnya berjalan, perusahaan berjalan hingga modal. Aktiva lancar itu adalah aktiva yang cepat mencair menjadi uang ya. Cepat cair menjadi uang. Salah satu diantaranya adalah kas piutang, ya, dan lain-lain sebagainya. Oke, kalau struktur modal, berbicara tentang modal, apa yang Anda tahu tentang modal? Modal adalah modal adalah dana simpanan yang kita punya untuk membangun sebuah perusahaan keluarga. Kalau di dalam struktur aktiva, modal itu apakah ada di kelompok aktiva atau pasiva? Dia tidak masuk dalam kelompok struktur aktiva. Dia tidak masuk dalam. Oh, bisa gitu. dalam ilmu akuntansi. Ya? Masuk di mana maksudnya? Hah? Iya, maksudnya dia di sebelah mana? Salah. Kalau pasiva itu terdiri dari apa? Iya. Sudah pernah belajar akuntansi? Kalau aktiva kan kita sudah tahu, ya, aktiva tetap, aktiva lancar. Sedangkan kalau pasiva ada apa di sana? Ada hutang dan ada modal, ya. Ya, itulah yang dikatakan untuk bisa melihat, ya, kekuatan perusahaan itu dari struktur, ya, aktivanya, baik aktiva lancar maupun aktiva tetap. Kemudian bagian pasifanya itu adalah hutang dan modal. Ya, hutangnya berapa, modalnya berapa. Kalau hutangnya besar, modalnya kecil, berarti perusahaan itu, ya, kerdil, ya. Tapi kalau misalnya hutangnya kecil atau tidak ada, modalnya besar, itu namanya perusahaan munafik, ya. Ya. Oke. Nah, seperti, ya, ini masih di bab 1 ini, ya. Seperti yang Anda tahu sebelumnya bahwa untuk bisa memahami masalah lebih mendalam itu ada gap result, ya. Ini perlu Anda tangkap. Nah, untuk bisa melihat kesenjangan antara dasain dan dasolen, ya, itu harus ada gap resultnya. Nah, atau gap result itu bisa dianggap sebagai kesenjangan di antara apa? Kalau saya katakan dasain itu apa dan dasolen itu apa? Sudah pernah dengar ya? Sudah? Oh, di pembimbingan proposal ini kan saya sudah berikan, ya. Wah, jangan Anda lupa karena struktur cara menyusun pendahuluan latar belakang itu harus, ya, berangkat dari gap resultnya, apa yang menjadi kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Nah, dasolen itu adalah harapan, sedangkan kenyataan atau fakta itu adalah dasain. Nah, seperti itu. Nah, harapan Anda sebagai seorang peneliti, ya, terhadap 3 variabel ini, ya, seperti apa? Kalau bicara tentang struktur, ya, kalau bicara tentang profitabilitas, inginnya Anda seperti apa? Profitabilitas pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019 seperti apa? Sisi profitabilitas, ya? Ya, seperti apa itu?
Ada apa dengan profitabilitas? Nah, itu yang harus Anda tangkap. Kemudian ya, harapan Anda pada struktur aktiva itu seperti apa? Dan juga ya, terhadap struktur modal itu seperti apa harapan Anda? Harus Anda tuangkan dalam latar belakang pendahuluan. Kalau tidak bisa ya. Tidak tajam kau punya ini. Makanya seperti dikatakan tadi ya, disitulah ketertarikan Anda meneliti ya. Dengan adanya isu, gejala, fenomena, kemudian masuk ke masalah, nah ada ketertarikan meneliti ya. Jadi jangan Anda meneliti sembarangan saja tanpa ada ketertarikan ya. Nah, apa yang menjadi ketertarikan meneliti ya, tentu ada ya, ada sebab musabab ya. Tentang profitabilitasnya seperti apa sih ya, antara harapan dan kenyataannya. Profitabilitas yang masih menjadi fakta itu seperti apa, struktur aktiva seperti apa, struktur modal seperti apa terhadap perusahaan perbankan yang terdapat di bursa efek ya. Apakah profitabilitasnya masih lemah, masih kecil? Struktur aktiva, apakah struktur aktivanya yang dimaksud ini ya masih minim ya, aktiva tetap, aktiva lancar masih kecil, kemudian hutang masih besar, modalnya kecil, seperti itu. Nah, itu yang harus dikaji deh ya. Ya. Jangan Anda puas dengan angka-angka ya. Nah, kalau misalnya ya apa yang Anda akan teliti terhadap perusahaan-perusahaan perbankan itu ya tidak ada masalah, tetapi gap result itu penting ya. Karena disitulah intinya Anda meneliti. Ya, berapa perusahaan nanti yang Anda akan teliti? 10 Pak. 10. Bisa disebutkan? Pertama Bank Sentral Asia, Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, Bank Danamon Indonesia, Bank Jabar Banten, Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Bank Mandiri, Bank Mega, Bank OCBC TGSB, TWK, dan Bank Polri Saudara. Iya. Iya, singkatannya ini apakah sudah betul atau masih perlu diperbaiki? Tidak ada. Adakah BBNI atau bank yang saya tahu itu BNI, itu Bank Indonesia, Bank Nasional Indonesia. Kenapa Anda tulis di sini dengan singkatan BBNI, BBRI? Apa maksudnya? Ini kode sahamnya Pak. Kode sahamnya? Oh, kode saham. Ya, kalau kode saham tidak ada masalah, tetapi kalau singkatan dari bank itu salah ya. Ya. Nah, apa yang Anda maksud dengan data yang Anda perlihatkan di tabel 11 ini? Misalnya ya, di tahun 2016 itu perkembangannya belum Anda masukkan angka, sedangkan di tahun 2017 equity ratio-nya sudah ada tapi min 0,31. Kemudian di tahun 2018 0,99, di tahun 2019 debt to equity ratio-nya sudah 1,50. Apa maksudnya ini? Kemudian perkembangan per tahun sekitar 0,72%. Apa maksudnya? Maksud dari tahun 2005 modal perusahaan perbankan yang ini yang itu ini. Nah, yang maksud dari tabel ini Pak, jadi dari 10 perusahaan ini dari tahun 2016 sampai 2019 itu karena dia punya profitabilitas cenderung meningkat Pak. Yang mana yang dikatakan profitabilitas di situ? Nah, itu apakah ini data struktur modal atau data profitabilitas? ini data modal. Ya, Struktur modal. data struktur modal. Jadi dia dari tahun ke tahun dia punya utang sama modal sendiri. Dalam hal ini punya profitnya 3 tahun itu mengalami cenderung meningkat Pak. Jadi bisa dikatakan lebih kurang utang
Ya. Nah, ini pada dasarnya belum terlalu jelas ya, hanya memperlihatkan struktur modal perusahaan perbankan yang listing di BI Bursa Efek Indonesia. Ya. Nah, seharusnya Anda nanti bisa menjelaskan lebih lanjut lagi apa maksudnya rentang angka rata-rata 479,66 itu ya. Nah, perlu ditindaklanjuti. Ya, kemudian berikutnya di deskripsi teori profitabilitas, kemudian teori struktur aktiva dan teori struktur modal sudah bagus. Ya, saya apresiasi kepada Anda. Nah, langsung kita masuk di bab 3 aja. Di bab 3 bagian terakhir ini, di bab 2 bagian terakhir ini saya lihat ada yang tidak lengkap ya. Menurut Bambang Rianto tidak ada indikatornya, indikator teorinya. Nah, jadi harus Anda carikan ini, ya. Kalau tidak gugur ini teorinya Bambang Rianto. Ya, Bambang Rianto itu salah satu profesor dalam bidang manajemen keuangan ya. Saya punya referensi Bambang Rianto waktu saya masih S1. Jadi dia sekarang ini sudah profesor. Ya. Kemudian Saudara Sarula, ya. Nah, nanti temuanmu ini ya akan muncul di kerangka pikir penelitian akan muncul ya 3 variabel ya yang kamu teliti. Ya, misalnya apa? Struktur modal, struktur aktiva dan struktur profitabilitas, struktur modal dan profitabilitas, struktur aktiva dan struktur modal. Ini profitabilitas, kemudian struktur aktiva dan struktur modal. Nah, bisa Anda menggunakan simbol, ya. Baik, kurang baik, struktur modal, misalnya baik, seperti itu. Di sini di kerangka pikirmu nanti. Ya, kalau kamu nanti sudah masuk dalam hasil, ya. Nah, untuk sementara Anda tulis saja dulu profitabilitas, struktur modal dan struktur aktif dan struktur modal. Ada 3 item yang harus Anda bisa temukan ya untuk bisa melihat hubungan antar variabel ini, X1 terhadap Y, X2 terhadap Y. Kemudian yang ingin saya lihat ya. Oke, saya lihat sudah rapi. Ini sumbernya harus ada ya. Sumber di halaman 50, desain penelitian kamu, sumber ya. Diolah di lapangan tahun 2021. Ya, diolah di lapangan tahun 2021. Begitupun juga hubungan antara variabel harus ada sumbernya, diolah di lapangan tahun 2021. Ya, kemudian yang berikutnya harus Anda memberikan simbol ini. Kenapa hanya profitabilitas hanya 2 indikatornya? Teorinya siapa yang Anda pakai nih? Ini di hubungan antar variabelmu. Halaman 51. Ya. Kenapa masing-masing 2? Jangan sampai Anda mengket ini. Memang 2 indikatornya ya? Memang 2 indikatornya. Betul. Coba buka di teorimu. Betulkah 2 indikatornya ini? Dan seharusnya ini Anda berikan nama di sini ya. Di luar lingkaran ini teorinya siapa? Ya. Nah, di luar lingkaran hubungan antar variabel ini teorinya siapa, nama dan tahunnya.
Nah, kemudian di sini ada simbol statistiknya X11, X12. Kemudian ini X21, X22. Ya. Kemudian di sini Y11, Y12. Itu baru lengkap, dan ada alfa yang ingin dicari, alfa 1, alfa 2. Nah, reduce formnya itu setelah hubungan antar variabel. Di sini baru ada. Ini duluan ya rumus reduce formnya. Ya, dipindahkan itu ya. Tapi ini rumus reduce formnya nih kurang lengkap. Kenapa simbolnya sama? Ini yang kemarin Pak yang Ini tunggu dulu. Ini simbol kamu yang bagian kedua ini salah. Seharusnya X2Y. Ya, yang pertama kan sudah benar, X1Y. Dalam kurung alfa 0 X0, alfa 1 X1. Ya, alfa 1Y. Alfa 1 di sini. Alfa 1Y berulang dia, alfa 1Y. Kemudian di sini simbolnya X2Y, ada alfa 2. F dalam kurung alfa 0 X0, alfa 1 X1. Kenapa langsung alfa 2 ini? Ini kamu ringkas ini. Alfa 1 X1, alfa 2 X2, kemudian alfa 2Y, ya. Harus dulu alfa 1, setelah itu baru alfa 2, jangan langsung alfa 2 X2. Tidak melalui alfa 1. Salah itu ya. Nah, ini kamu perbaiki nih reduce formnya. Kebetulan saya sangat paham dengan reduce form atau rumus statistik ya. Ini bukan rumus regresi, tapi ini rumus hubungan antar variabel ya. Rumus hubungan antar variabel. Ya. Kemudian yang terakhir dari apa yang ingin saya tanyakan adalah ya, uji-uji kamu itu perlu perbanyak ya, karena kamu ini sebetulnya penelitian berbasis statistik non parametrik. Kenapa? Karena populasi sekaligus menjadi sampel ya. Biasanya non parametrik itu berbasis data dia ya, tapi ada juga tim seriesnya di dalam karena runtut waktunya dari tahun 2016 sampai tahun 2019. Kemudian yang terakhir sekali, daftar pustaka kalau bisa terkoneksi dengan desktop Mendeley. Sudah diterapkan desktop Mendeley di sini? Belum. Nah, itu berarti manual. Artinya Anda mensitasi tulisannya orang ya. Harus mensitasi. Anda kutip begini kemudian tidak disitasi ya. Nah, itu artinya Anda sama saja dengan memasuki rumahnya orang tanpa pamit, permisi, mau kira-kira dimasuki rumah. Nah, makanya ya, jadi berikan dia hadiah bagi penulis ini, karena kalau disitasi itu dia langsung terekam di Google di desktop Mendeley ya. Nah, bahwa kemudian juga Anda akan terekam di desktop Mendeley ya. Ya, jadi pelajari itu desktop Mendeley di mana? Bisa Anda pelajari di internet ya. Bertanya di Google ya, tutorial desktop Mendeley. Pasti akan terbuka itu. Kemudian Anda nonton di situ. Ya, SPSS juga begitu ya. Apakah Anda mau pelajari SPSS biasa yang misalnya tipe 21, 22, 23 atau AMOS ya? Nah, seperti itu. Bisa Anda pelajari lebih lanjut. Nah, salah satu tulisan yang sudah terdeteksi oleh desktop Mendeley, kalau kita blok ya, itu tulisan dengan blok biasa lebih hitam itu. Yang lebih hitam itu nama-nama yang kita blok ya, lebih memberikan warna yang lebih hitam. Itu praktis sudah di desktop, sudah dimasukkan ke dalam aplikasi. Kemudian dia akan atur sendiri daftar pustakanya. Tidak seperti ini ya. Anda mau pakai gaya apa, gaya Amerika, gaya Italia, gaya apa, pokoknya semua di situ ada ya, termasuk gaya yang kita pakai ini, nama, tahun, judul referensi, kemudian sumber cetakan
tempat, ya. Seperti itu. Mungkin dari saya cukup sekian saja, dan kita akan menunggu hasil uji yang ketiga dari penguji yang lain. Dari saya sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.